Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan kembali pembahasan materi tentang pelaporan akuntansi perusahaan dagang. Yang akan kita pelajari pada tahapan pelaporan akuntansi perusahaan dagang adalah tentang harga pokok penjualan atau disingkat dengan HPP dan macam-macam laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya, bagaimana tentang tahapan pelaporan akuntansi perusahaan dagang, mari kita simak pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pelaporan akuntansi perusahaan dagang. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari tahap pencatatan dan tahap pengiktisaran pada proses siklus akuntansi. Selanjutnya, kita akan mempelajari laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan perusahaan dagang ini berbeda dengan laporan keuangan perusahaan jasa. Apa yang membedakan laporan keuangan perusahaan dagang dan laporan keuangan perusahaan jasa? Simak materi berikut untuk mengetahui jawabannya. Yang pertama adalah harga pokok penjualan atau disingkat dengan HPP. Itu adalah keseluruhan biaya perolehan barang dagang yang akan dijual selama satu periode akuntansi. Manfaat penghitungan HPP antara lain sebagai pedoman menentukan harga jual, mengetahui laba atau rugi selama periode berjalan, mengetahui laba yang ingin dicapai perusahaan pada masa depan, menilai efisiensi operasional perusahaan dan mempertahankan kelangsungan usaha. Perhitungan HPP ini dilakukan dengan menerapkan metode periodik, yaitu penghitungan dilakukan pada akhir periode akuntansi. Rumus penghitungan HPP sebagai berikut. Pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian plus potongan pembelian dan pengurangan harga. Kemudian, barang tersedia untuk dijual atau BTUD sama dengan persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian bersih. Nah, untuk harga pokok penjualan atau HPP itu sama dengan BTUD dikurangi persediaan barang dagang akhir. Agar lebih mudah memahami penghitungan harga pokok penjualan atau HPP, perhatikan contoh berikut. Penghitungan HPP dilakukan menggunakan data keuangan PD Abimanyu per 31 Desember 2018. Penghitungan pembelian bersih, pembelian sebesar Rp71.200.000, beban angkut pembelian sebesar Rp2.500.000, kemudian pembelian dan beban angkut pembelian ditambahkan totalnya sebesar Rp73.700.000. Retur pembelian dan potongan harga sebesar Rp1.100.000, potongan pembelian sebesar Rp1.900.000. Jadi retur pembelian dan potongan harga dan potongan pembelian ini ditambahkan jumlah totalnya sebesar 3 juta. Kemudian Rp73.700.000 ini dikurangi Rp3 juta, maka akan ketemu pembelian bersihnya sebesar Rp70.100.000. Nah, penghitungan HPP-nya, persediaan barang dagang awalnya tadi sebesar Rp28.500.000, pembelian bersihnya sebesar Rp70.700.000. Ini ditambahkan ya persediaan barang dagang awal dengan pembelian bersih, maka akan ketemu barang tersedia untuk dijual atau BTUD-nya sebesar Rp99.200.000. Kemudian untuk persediaan barang dagang akhir tadi sebesar Rp25.500.000. Jadi antara BTUD ini dikurangi persediaan barang dagang akhir, maka akan ketemu yang namanya HPP atau harga pokok penjualannya sebesar Rp73.700.000. Jadi harga pokok penjualan atau HPP PD Abimanyu itu sebesar Rp73.700.000. Mudah bukan menghitung harga pokok penjualan? Selanjutnya, yang kedua adalah macam-macam laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan berguna bagi pihak yang berkepentingan, yaitu pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan dapat dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan perusahaan pada masa depan. Penyajian laporan keuangan harus memenuhi standar akuntansi keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, dapat dipercaya, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan tepat waktu. Yang pertama kita lihat adalah laporan laba rugi dan penghasilan korporasi lain. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi pendapatan dan beban selama satu periode tertentu.
Berdasarkan informasi dari laporan laba rugi, dapat diketahui laba rugi yang diterima perusahaan. Terdapat dua bentuk laporan laba rugi, yaitu single step dan multiple step. Selain laporan laba rugi, perusahaan dagang juga perlu membuat laporan penghasilan komprehensif lain. Kita lihat dulu yang pertama, ini adalah laporan laba rugi bentuk single step. Laporan laba rugi berbentuk single step ini adalah laporan laba rugi yang disajikan tanpa membedakan pendapatan kegiatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pencatatan beban usaha dan beban di luar usaha juga tidak dibedakan. Nah, agar lebih mudah memahami penyajian laporan laba rugi, perhatikan laporan laba rugi berdasarkan data keuangan PD Abimanyu periode yang berakhir 31 Desember 2018. Jadi ini adalah laporan laba rugi PD Abimanyu periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Ini dinyatakan dalam ribuan rupiah. Yang pertama, penjualan sebesar Rp140.400. Kemudian potongan penjualannya 1.900, retur penjualan dan potongan harganya 800. Jadi potongan penjualan dan retur penjualan ini ditambahkan ya, maka akan ketemulah penjualan bersihnya sebesar 2.700. Kemudian penjualan dikurangi penjualan dikurangi dengan potongan penjualan dan retur penjualan, maka akan ketemulah pembelian bersihnya sebesar Rp137.700. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualannya, kita lihat di sini persediaan awalnya tadi 28.500, pembelian 71.100, beban akut pembeliannya 2.500. Ini ditambahkan ya. Pembelian dan beban akut pembelian itu totalnya sebesar 73.700. Kemudian retur pembelian dan potongan harganya tadi 1.100, potongan pembelian tadi 1.900, ini ditambahkan. Nah, 73.700 dikurangi dengan 3.000, maka ketemulah pembelian bersihnya sebesar Rp70.700. Kemudian persediaan awal sebesar 28.500 ini kita tambahkan dengan pembelian bersih sebesar 70.700, maka akan ketemu barang tersedia untuk dijual sebesar Rp99.200. Kemudian persediaan akhir ini sebesar 25.500, jadi barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir, barang tersedia untuk dijual sebesar 99.200 dikurangi persediaan akhir sebesar 25.500, maka akan ketemu harga pokok penjualannya sebesar Rp73.700. Nah, kemudian penjualan bersih sebesar Rp137.700 ini dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar Rp73.700, maka akan ketemulah ini laba kotornya sebesar Rp64.000. Kemudian pendapatan bunga itu sebesar 1.200. Jadi laba kotor dan pendapatan bunga ini ditambahkan, maka laba kotor sebesar 64.000 ini ditambah dengan pendapatan bunga sebesar 1.200, maka akan ketemu laba usahanya sebesar 65.200. Selanjutnya beban usaha, di sini kita lihat beban gajinya 11.200, beban telepon 300, beban listriknya 450, beban asuransi 1.500, beban bunga 1.600, beban administrasi dan umum 800, beban lain-lain 500, beban perlengkapan toko 1.450, beban perlengkapan kantornya 850, beban penyusutan peralatan tokonya 300, beban penyusutan peralatan kantornya 250, beban penyusutan gedungnya 13.000, beban penyusutan kendaraan 11.500, beban kerugian piutang 450. Kemudian keseluruhan beban ini kita jumlahkan ya, jadi jumlah beban total ini sebesar 44.140. Kemudian keseluruhan beban ini kita totalkan, kita tambahkan, maka akan ketemu jumlah bebannya sebesar 44.140. Nah, laba usaha sebesar 65.200 ini dikurangi dengan jumlah bebannya 44.140 ini akan ketemulah laba bersihnya sebesar Rp21.060. Selanjutnya adalah laporan laba rugi bentuk multiple step. Laporan laba rugi multiple step adalah laporan laba rugi yang disajikan dengan memisahkan pendapatan kegiatan usaha dan pendapatan di luar usaha, serta beban usaha dan beban di luar usaha. Nah, dengan laporan bentuk multiple step ini, perusahaan dapat lebih mudah mengetahui saldo pendapatan usaha,
pendapatan di luar usaha, beban usaha, dan beban di luar usaha. Agar lebih mudah memahami penyajian laporan laba rugi, perhatikan laporan laba rugi berdasarkan data keuangan PD Abimanyu periode yang berakhir 31 Desember 2018. Ini adalah laporan laba rugi ya, bentuk multiple step. Ini adalah laporan laba rugi PD Abimanyu periode yang berakhir 31 Desember 2018 dalam ribuan rupiah. Yang pertama, penjualan ini sebesar Rp140.400. Potongan penjualannya 1.900, retur penjualan dan potongan harganya 800. Kemudian kita tambahkan potongan penjualan 1.900 ini dengan retur penjualan dan potongan harga sebesar 800, maka akan ketemu jumlahnya adalah 2.700. Nah, penjualan dikurangi dengan potongan penjualan dan retur penjualan dan potongan harga, maka akan ketemulah penjualan bersihnya sebesar Rp137.700. Selanjutnya, untuk menghitung harga pokok penjualan, ini persediaan awalnya adalah sebesar Rp28.500, pembelian Rp71.200, beban angkut pembelian Rp2.500. Nah, pembelian dan beban angkut pembelian ini ditambahkan, maka jumlahnya Rp73.700. Selanjutnya, retur pembelian dan potongan harga adalah 1.100, potongan pembeliannya 1.900. Ini kita tambahkan juga ya, retur pembelian dan potongan harganya 1.100 ditambah potongan pembelian 1.900, maka jumlahnya sebesar 3.000. Nah, 73.700 ini dikurangi 3.000, maka akan ketemu pembelian bersihnya sebesar 70.700. Kemudian, persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, maka akan ketemu barang tersedia untuk dijual sebesar 99.500. Persediaan akhirnya kita kurangi ya antara BPUD dengan persediaan akhir sebesar 25.500, akan ketemulah harga pokok penjualannya sebesar 73.700. Nah, penjualan bersih ini dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka akan ketemulah laba kotornya sebesar 64.000. Selanjutnya, beban usaha. Kita lihat di sini beban penjualan meliputi beban gaji sebesar 11.200. Beban perlengkapan toko sebesar 1.450. Beban perlengkapan kantor sebesar 850. Nah, kemudian semua beban ini harus kita total ya, kita tambahkan, jumlahnya akan menjadi jumlah beban penjualan sebesar 13.500. Kemudian, beban administrasi dan umum. Ini meliputi beban telepon 300, beban listrik 450, beban asuransi 1.500, beban administrasi dan umum sebesar 800, beban lain-lain sebesar 500, beban penyusutan peralatan toko 300, beban penyusutan peralatan kantor 250, beban penyusutan gedungnya 13.000, beban penyusutan kendaraannya 11.500, beban kerugian piutang itu 450. Nah, kemudian keseluruhan beban administrasi dan umum ini kita tambahkan ya. Jadi ketemulah jumlah total administrasi dan beban umumnya sebesar Rp29.040. Jadi jumlah beban penjualan ditambah dengan jumlah administrasi dan beban umum itu akan ketemulah jumlah total bebannya sebesar 42.540. Nah, laba kotor dikurangi dengan jumlah bebannya ya, tadi laba kotornya 64.000 dikurangi jumlah bebannya 42.540, akan ketemulah laba usahanya sebesar 21.460. Selanjutnya, laba rugi di luar usaha itu meliputi pendapatan bunga sebesar 1.200, kemudian beban bunga 1.600. Ini pendapatan bunga dengan beban bunganya dikurangin ya, jadi 1.200 dikurangi 1.600 ini rugi di luar usahanya, itu artinya minus 400. Nah, laba usaha sebesar 21.460 dikurangi 400, laba bersihnya sebesar 21.060 rupiah. Jadi ini adalah bentuk laporan laba rugi bentuk multiple step. Jadi ingat, laporan laba rugi dalam bentuk multiple step ini adalah laporan laba rugi yang disajikan dengan memisahkan pendapatan kegiatan usaha dan pendapatan di luar usaha serta beban usaha dan beban di luar usahanya itu dipisah ya. Yang ketiga, laporan penghasilan komprehensif lain. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2013, laporan penghasilan komprehensif lain adalah laporan berisi pos-pos penghasilan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba atau rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Komponen penghasilan komprehensif antara lain selisih revaluasi aset tetap, pengukuran kembali program imbalan pasti,
laba atau rugi dampak dari penjabaran laporan keuangan, perubahan nilai investasi available for sales, dan bagian efektif dari keuntungan lindung nilai arus kas. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Dalam Akuntansi International Financial Reporting Standards atau IFRS, modal disebut sebagai ekuitas. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan selama satu periode akuntansi. Perubahan modal akan mempengaruhi laba atau rugi yang diterima perusahaan. Apabila perusahaan memperoleh laba, akan menambah modal perusahaan. Apabila perusahaan mengalami kerugian, akan mengurangi modal perusahaan. Agar lebih mudah memahami penyajian laporan perubahan modal, perhatikan laporan perubahan modal berdasarkan data keuangan PD Abimanyu periode yang berakhir 31 Desember 2018. Ini adalah laporan perubahan modal atau ekuitas PD Abimanyu periode yang berakhir 31 Desember 2018. Kita lihat di sini modal awalnya sebesar 181 juta, laba bersihnya sebesar Rp21.060.000, kemudian dikurangi dengan pengambilan pripnya 1 juta, maka akan ketemulah perubahan modalnya sebesar Rp20.060.000. Nah, modal awal ditambah dengan perubahan modal, maka akan ketemu modal akhirnya. Jadi modal awal sebesar 181 juta ditambah dengan perubahan modalnya sebesar Rp20.060.000, maka modal akhirnya adalah sebesar Rp201.060.000. Selanjutnya adalah laporan neraca. Neraca disebut juga laporan posisi keuangan, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu periode. Laporan neraca menunjukkan kekayaan perusahaan terkait harta, utang, dan modal pada satu periode tertentu. Dalam akuntansi IFRS, akun harta disebut aset, akun utang disebut liabilitas, dan akun modal disebut ekuitas. Agar lebih mudah memahami penyajian neraca, perhatikan neraca berdasarkan data keuangan PD Abimanyu untuk periode 31 Desember 2018. Ini adalah neraca PD Abimanyu ya, periode yang berakhir 31 Desember 2018. Kita lihat dulu yang di sebelah kiri ini adalah harta, meliputi harta lancar. Harta lancar ini terdiri atas kas sebesar Rp42.000, piutang dagang Rp11.000, cadangan kerugian piutang dagangnya Rp440.000. Jadi piutang dagang dikurangi cadangan kerugian piutang ya, Rp11.000 dikurangi Rp440, jadi ketemulah sebesar Rp10.560. Kemudian persediaan barang dagangnya sebesar Rp25.500, perlengkapan tokonya sebesar Rp1.250, perlengkapan kantor sebesar Rp750, asuransi dibayar di muka sebesar Rp7.500. Nah, selanjutnya kas Rp42.500 ditambah dengan piutang dagang Rp10.560, ditambah persediaan barang dagang Rp25.500, perlengkapan toko Rp1.250, ditambah perlengkapan kantor Rp750, ditambah asuransi dibayar di muka Rp7.500, maka ketemulah jumlah harta lancarnya sebesar Rp87.560. Selanjutnya, harta tetap ini adalah meliputi peralatan toko sebesar Rp6.000, akumulasi penyusutan peralatan tokonya Rp1.100. Jadi peralatan toko Rp6.000 dikurangi akumulasi penyusutan peralatan toko Rp1.100, maka akan ketemulah sebesar Rp4.900 ya peralatan tokonya. Kemudian yang berikutnya peralatan kantornya sebesar Rp5.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp950. Jadi peralatan kantor Rp5.000 dikurang akumulasi penyusutan peralatan kantornya Rp950, maka akan ketemu ini peralatan kantornya sebesar Rp4.050. Kemudian gedung Rp130.000 dikurangi akumulasi penyusutan gedungnya sebesar Rp25.000, maka ketemulah totalnya sebesar Rp105.000. Kemudian kendaraan Rp115.000, akumulasi penyusutan kendaraannya sebesar Rp24.500. Jadi kendaraan Rp115.000 ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan kendaraannya Rp24.500, maka akan ketemulah Rp90.500. Kemudian peralatan toko sebesar Rp4.900 ini ditambah dengan peralatan kantor sebesar Rp4.050, ditambah dengan gedung sebesar Rp105.000, ditambah dengan kendaraan Rp90.500, maka akan ketemulah jumlah harta tetapnya sebesar Rp204.450. Jumlah harta lancar ditambah dengan jumlah harta tetap, maka akan ketemulah jumlah hartanya sebesar Rp292.010. Jadi yang di sebelah sini khusus untuk harta yang meliputi harta lancar dan harta tetap.
Kemudian yang di sebelah kanan ini meliputi utang ya. Terdiri dari utang lancar, yaitu ada utang dagang sebesar 25.550, utang gaji 2.200. Utang dagang ditambah dengan utang gaji, maka ketemulah jumlah utang lancarnya sebesar 27.750. Kemudian ada utang jangka panjang yang meliputi utang bank sebesar 63.200. Kemudian modal PD Abimanyu ini sebesar Rp201.060. Nah, jumlah utang lancar sebesar 27.750 ini ditambah dengan utang jangka panjang yaitu utang bank sebesar 62.200. Kemudian ditambah dengan modal PD Abimanyu sebesar Rp201.060 ini, maka akan ketemulah jumlah utang dan modalnya sebesar Rp292.010. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Laporan arus kas dapat ditemukan dalam laporan keuangan sebuah perusahaan dagang. Laporan arus kas disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam memperbaiki kinerja perusahaan. Laporan arus kas adalah laporan keuangan berisi informasi kas masuk dan kas keluar dalam satu periode akuntansi. Sumber data pembuatan laporan arus kas adalah laporan laba rugi pada periode akuntansi yang sama, serta laporan neraca tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Ada 3 aktivitas utama yang mempengaruhi keluar masuknya uang kas perusahaan dagang, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Secara sederhana, contoh laporan arus kas sebagai berikut. Jadi yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu nama perusahaan dagangnya, kemudian laporan arus kas, periode yang berakhir 31 Desember 2018. Kemudian nanti kita di sini akan mencatatkan arus kas masuk. Arus kas masuk ini meliputi penjualan tunai, kemudian pelunasan piutang, kemudian penambahan modal, perolehan utang, kemudian pendapatan lain-lain, dan investasi dari pihak lain. Nah, arus kas masuk ini semuanya ditotalkan, maka akan ketemulah total arus kas masuk. Kemudian arus kas keluar ini meliputi pembelian tunai, kemudian beban, pembayaran utang, kemudian pengambilan PRIP, kemudian investasi modal. Jadi setelah itu ditambahkan semua ini yang arus kas keluarnya, maka akan ketemulah total arus kas keluar. Kemudian total arus kas masuk dikurangi dengan total arus kas keluar, maka akan ketemulah arus kas bersihnya. Demikianlah tadi pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Sampai bertemu kembali pada pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.